Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda Nuraini. Nah, di sini kita masih mempelajari materi tentang MTCNA. Nah, di sini kita masuk ke bab 14 yaitu hotspot. Nah, di bab 14 ini kita akan mempelajari 5 materi. 1. Konsep hotspot. 2. Setting topologi. 3. Konfigurasi hotspot. 4. Menambahkan user dan menghilangkan cookies. 5. User profiles untuk limitasi bandwidth. 1. Konsep hotspot. Kebanyakan Wi-Fi hotspot tidak di-password dan semua user bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login di web browser. Tiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda-beda. Metode semacam inilah yang sering kita temukan di kampus, Wi-Fi cafe, sekolah, kantor, maupun area publik lainnya. Nah teman-teman, sebenarnya hotspot itu adalah sebuah sistem autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Kayak kita mau connect ke hotspot. Nah, itu kan kita masukin password. Kalau di sini tertulis bisa pakai user. Jadi enggak cuma password, bisa juga pakai username dan password. Dan juga kebanyakan Wi-Fi hotspot itu enggak pakai password, tapi dia cuma pakai user. Jadi, kelebihan dari hotspot itu salah satunya kita bisa konfigurasi hotspot dengan user dan password tertentu. Jadi, enggak semua orang bisa akses. Bisa juga kita melakukan manajemen. Misalnya batasnya berapa MB, bandwidth-nya berapa, terus kita juga bisa mengatur setiap usernya dan lain-lain. 2. Setting topologi. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah topologi ya, teman-teman. Nah, di sini untuk itunya kita buka command prompt. Terus kita pilih yang run as administrator. Kita yes. Lalu kita ketikkan route at 10.0.137.0 mas 255.255.255.0. Lalu IP PNet-nya kita. Satu 92.168.1. Nah, kalau udah oke, kalian langsung saja remote di Winbox-nya. Tetapi sebelum itu nyalakan dulu router hotspot-nya dan kalian bisa pergi ke terminal. Langsung saja pertama masuk ke menu IP address. Terus add address sama dengan 10.0.146/24 enter pressure sama dengan terus add gateway sama dengan ini diisi yang di virtual machine. Cari yang IP address for PNet 10.0.137.1. Lalu kita coba print. Oh, udah ada. Terus kita IP DNS.
sudah selesai. Kalau kita coba lihat screen, nah udah ada IP statik yang tadi kita pasang. 3. Konfigurasi hotspot. Nah, di sini kalian lihat ada hotspot server dan ini adalah kliennya. Nah, untuk kasus kita yang kali ini, pertama kita bakalan konfigurasi basic hotspot, terus menambah user, menghilangkan showcase dan menambah user. Langsung saja. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk konfigurasi hotspot sendiri itu ada beberapa service yang harus kita konfigurasi, mulai dari DHCP server, firewall filter, proxy, dan lain-lain. Nah, tapi enggak perlu karena kita udah pakai hotspot. Itu nantinya mereka udah terkonfigurasikan secara otomatis. Pergi ke menu IP. Kita pergi ke menu IP. Terus hotspot. Nah, sambil menunggu, kita mungkin coba bisa nyalakan Docker Linux-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita nyalakan Docker Linux-nya terlebih dahulu karena mungkin lumayan lama ya. Terus kita pergi ke menu yang hotspot setup. Untuk inverse-nya kita pilih di router kan ke arah kliennya kan enter 2. Maka di sini kita pilih yang enter 2. Kita bisa next. Nah, ini adalah IP yang akan tersetting pada hotspot server nanti. Di sini saya copy dulu. Untuk Masquerade networknya pastikan kalian centang biar dia juga bisa connect internet. Nah, kita bisa next saja. Terus DNS service-nya 88. Terus kita juga bisa nambah cadangan nih. Klik yang di ini, lalu tulisan 8.4.4, lalu next. Untuk DNS name itu nama yang akan ditampilkan di webnya. Misal di sini saya adalah .co.id, lalu next. Nah, untuk name for user misal Wilda 06. Terus untuk passwordnya itu 123, lalu next. Nah, ini sudah setup host complete successful. Sekarang kita tinggal pengujian. Di sini punya saya sudah nyala Docker Linux-nya. Saya coba buka. Di sini saya coba oke untuk connect-nya. Nah, di sini sudah bisa masuk. Terus kalian pergi ke menu. Lalu kalian share terminal. Nah, kita pilih yang pertama. Sebelumnya kita cek dulu IP address. Dan di sini udah ada informasi IP-nya, itu yang ini ya teman-teman. Sekarang langsung saja koneksikan dengan hotspot tadi. Caranya itu kita bisa buka web browser. Itu saya menggunakan Chrome.
Nah, di sini langsung saja kita ketikkan mikrotik.com, mikrotik.co.id. Kita enter. Nah, maka di sini akan langsung ditampilkan halaman untuk login. Nah, kita login dengan username yang tadi, yaitu Wilda 06, lalu passwordnya itu 123, lalu kita connect. Nah, udah nih teman-teman, halamannya bakalan kayak gini. Jadi ini tampilannya mirip jadi ini tampilannya mirip kayak di kampus atau di tempat umum ya. Nah, ini kalau kita lakukan koneksi, misal kita search saja sembarang, misal Upin Ipin. Nah, kalau sama ini kita nah ini sudah bisa ya teman-teman. Kalau enggak, ini kita close saja, kita coba ping di terminal, kita ketikkan ping 8.8.8.8, kita enter. Nah, maka ini sudah berhasil ya teman-teman. 4. Menambahkan user dan menghilangkan cookies. Nah, jadi kali ini tuh kita akan membuat users untuk klien lain. Langsung saja masih di menu IP terus hotspot. Nah, untuk di bagian users kita lihat, ketikkan ada user Wilda yang tadi saya buat. Nah, kita bisa add lagi untuk klien. Untuk servernya itu kita pilih al, misal name-nya user 1, passwordnya itu 234, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, kalau kalian lihat di IP addresses, di sini ada IP hotspotnya nih, yaitu 50.1. Nah, kita akan melakukan pengujian, kita akan set di docker. Kita buka. Nah, di sini kita ketikkan IP-nya 10.0.50.1. Enter. Nah, di sini kalau kalian lihat sudah ada informasi user tadi yang Wildah itu sudah menggunakan hotspot selama berapa lama. Nah, sekarang kita coba logout. Nah, walaupun kita sudah logout, tapi di sini masih login sebagai user Wildah. Nah, itu karena cookies pada mikrotiknya itu masih tertanam di user Wildah. Kita akan menghilangkan cookiesnya dulu. Kita pergi ke router hotspot, lalu servers profiles. Nah, di sini kita klik yang bagian hotspot hsprof 1, lalu pergi ke bagian login. Nah, di bagian cookiesnya kita bisa hapus centang, lalu kita apply, lalu kita oke. Kita coba lagi di Docker Linux-nya, kita coba klik login. Nah, maka di sini sudah bisa login untuk menentukan username dan password. Jadi ini udah baru lagi, enggak pakai user beda. Nah, sekarang coba login pakai user 1, passwordnya user 1, passwordnya 1234. Lalu kita connect.
Oke, di sini sudah login teman-teman dan kita sudah berhasil menghapus coki-nya. Kalau kalian search bebas juga atau ping 88 di terminal juga sudah bisa karena sudah ada akses internetnya juga. 5. User profiles untuk limitasi bandwidth. Kalau kalian lihat di sini di menu IP terus hotspot ada menu user profiles. Nah, di menu user profiles ini kita bisa memanajemen nih, misal untuk memanajemen bandwidth dan lainnya. Jadi untuk user 1 berapa, user Wilda berapa gitu teman-teman. Nah, kita coba add saja. Nah, untuk name-nya misal saya pakai hotspot strip 512. Nah, kemudian fokus di bagian red limit. Ini ya, mana? Kita tuliskan 512k slash 512k. Lalu kita apply, lalu kita oke. Jadi untuk user 1 bandwidthnya itu 512k. Setelah itu kita bisa apply terus oke ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal uji. Kita search lagi di sini. Di sini saya coba search speed test. Speed test. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa scroll saja, mungkin di sini bakalan nge-lag ya teman-teman. Kita buka speed test yang di atas, speed test. Kalau udah masuk dan tombol mulainya udah bisa dipencet, kita di sini kita bisa langsung saja coba untuk tesnya. Kita klik mulai ya teman-teman. Nah, maka di sini adalah speed testnya atau uji kecepatan, bisa dibilang uji bandwidth. Kalian bisa scroll ke bawah.